Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mimika 2025 hingga 2029 digelar Bapeda Mimika pada 21 Mei 2025 yang dibuka Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong di Aula Kantor Bapeda. Dalam kesempatan tersebut, Bapeda Mimika menghadirkan berbagai lintas sektor diantaranya organisasi perangkat daerah, DPRK, akademisi, media massa, lembaga adat, tokoh perempuan dan pemuda dalam tujuan memberikan masukan ranwal RPJMD ke depan. Dikatakan Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling, dari konsultasi publik yang digelar diharapkan dapat menghimpun aspirasi masyarakat Kabupaten Mimika, menyempurnakan RPJMD, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian, akuntabilitas dan transparansi dan menciptakan sinergi pembangunan lintas sektor. Dikatakannya lepas konsultasi publik bersama lintas sektor, akan dilanjutkan dengan forum OPD dan penyusunan rencana strategis Renstra di setiap organisasi perangkat daerah, di mana dalam rencana strategis tersebut akan lebih fokus pada keberpihakan pemerintah daerah bagi masyarakat orang asli Papua di Kabupaten Mimika. Bupati Mimika Johannes Retop yang hadir belakangan selepas tiba di Mimika pada hari yang sama dalam sambutannya mengatakan, apa yang menjadi visi misi kepala daerah dapat dipahami dengan baik oleh lintas sektor yang hadir yang dimulai dengan pembenahan birokrasi serta memperhatikan arah kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Kalau masyarakat mau maju, daerah mau maju, pertama itu adalah perbaikan di birokrasi. Itu intinya. Sehingga ada visi seperti tadi dan kemudian ada misi meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, aparatur sipil negara dan masyarakat. Sampai ke bawah itu bagaimana pegawai negeri kita, aparatur sipil negara kita ini, kita berinovasi. Bisa inovasi supaya bisa menciptakan gerbang emas. Yang pertama. Yang kedua, kita harus patuh, taat pada empat pokok dasar. Ada sehat, cerdas, kemudian kalau dia sudah sehat, dia sudah cerdas, dia pasti aman, damai dalam pemikirannya untuk bisa meningkatkan ekonomi kerja dengan baik semuanya. Itu dasar pemikirannya. Bagaimana kemudian dituliskan dalam RPJMD ke depan? Bapak uraikan ini secara nyata. Apa yang tadi diusulkan oleh teman-teman ini semua. Kita tidak perlu berdebat di dalam diskusi kita hari ini. Ini kan kita hanya mendengarkan masukan. Apa yang disampaikan oleh kita semua ini, mungkin masyarakat juga rasakan apa yang dilaksanakan supaya tepat sasaran kita punya RPJMD kita. Ini yang paling penting. Pemikiran lain, misalnya sehat itu apa? Kalau orang sehat, baru orang bisa sekolah, kan gitu. Jadi basicnya kita sehat. Kita punya Pakades Kesehatan ada ini, report ada juga. Kita punya Riskesda, riset kesehatan dasar. Ambil itu. Dari pokok pembangunan. Kalau misalnya kesehatan kita sakit, mungkin karena airnya tidak bersih, siapa punya tugas? Infrastruktur. Kan gitu. Rumah layak huni, mungkin tidak bagus. Di situ kita buat semuanya. Jadi program-program itu yang kita susun untuk kita jadi sehat. Di dalam riset kesehatan dasar itu sudah ada semuanya. Apa yang nanti kita lakukan. Dan itu lakukan untuk apa? Untuk semua. Sosialnya juga ada, infrastrukturnya juga ada, lingkungannya juga ada, dan lain semua ada di dalam situ. Nah, Mimika ini sudah smart city nih. Makanya kenapa ada visi-visi ini, misi-misi ini? Karena misinya itu sudah inovatif, kreatif. Ya, integritasnya luar biasa di dalam sini, sehingga itu dipakai di dalam RPJMD kita. Saya berharap itu semua bisa masuk di dalam RPJMD kita itu. Riskesda masuk, Master Plan kita masuk, terus ada juga RT RW kita masuk. Terus yang paling penting sekali adalah kita berangkat di 2025. Bapak tolong ya, di situ kan ada namanya angka harapan hidup. Kita mulai, angka harapan hidup kita mulai startnya berapa tahun ini. Supaya ke depan indikatornya kita tahu. Nanti ke depan seperti apa. Kemudian indeks pembangunan manusia. Ini juga. Sekarang kita bagaimana nih? Angka kemiskinan kita, itu bagaimana? Dan ini kita berharap supaya di 5 tahun ke depan, apa yang kita lakukan ini bisa terwujud. Jadi indikatornya itu ada.
Sesudah indikator ada, ya kita pasti tahu outcome-nya seperti apa, output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, benefit-nya untuk masyarakat kita seperti apa. Kita berharap di dalam penyusunan RPJMD pakai data cukup banyak. Tadi saya bilang sehat. Saya lihat Ibu Kadis Perhubungan. Perhubungan adalah urat nadi pembangunan di segala bidang. Ini dasar. Yaitu perhubungan adalah urat nadi pembangunan di segala bidang. Artinya apa? Di situ kita harus inovasi. Nanti Bapak tolong tulis. Bagaimana orang mau sakit, orang mau sekolah, pendekatan kesehatannya tidak ada. Kalau misalnya jalur-jalur transportasinya tidak ada. Ini contoh tadi disampaikan oleh Pak John Magal terkait dengan subsidi. Kita mau buka pusat perekonomian baru. Ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Pak, ini dasar pemikirannya begini. Saya mau buat, kenapa kita bangun dari kampung ke kota? Kita mau supaya kampung-kampung kita ini punya brand. Kalau dia sudah punya brand, jadi saya harap di dalam RPJMD ini Bapak sudah lihat. Kampung ini dia spesial apa? Pisang kah? Dia sudah sepikir lain, pikir pisang aja. Cabai kah? Pikir cabai saja. Jadi ini basisnya, jadi brand kampung itu harus kita tampilkan dalam RPJMD kita. Dan saya berharap dalam 5 tahun ke depan, brand-brand ini sudah terwujud. Dengan cara, dari mana? Dari ini, teman-teman ini semua, OPD-OPD ini. Begitu, biar mereka bisa berkreatif melakukan itu. Makanya nanti mungkin ada pemetaan, saya pernah sampaikan pada kita di Bapeda. Kita harus punya dasar IPM kita, angka harapan hidup kita. Jangan kita lihat di kabupaten, kita lihat dari kampung. Tugas Bapeda mempotret distrik. Tugas distrik mempotret kampungnya. Kalau misalnya kepala distriknya tidak bisa mempotret kampungnya, ganti aja kepala distriknya. Kan begitu. Dia harus kerja betul-betul untuk bisa melihat. Jadi potret kita itu dari kampung. IPM kita bagaimana dan lain-lain. Ada yang tadi ditanyakan, bagaimana ketersediaan guru dan lain-lain. Saya kira itu menjadi satu catatan kita. Ya toh? Penyebaran gurunya seperti apa dan lain-lain supaya bisa menjadi dasar pemikiran kita dalam pembangunan. Salah satu juga ini adalah lembaga adat. Pak John tadi bicara banyak terkait dengan batas segala macam. Pemerintah tidak bisa lakukan kalau lembaga adat tidak lakukan itu. Jadi lembaga adat harus kita perkuat supaya dia bisa tahu kita tidak punya peta hak ulayat. Kita tidak punya. Ini target saya salah satu. Sehingga hak ulayat tidak jadi persoalan ke depan. Begitu. Tapi siapa yang mulai? Lembaga adat. Lembaga adat yang harus usulkan, ukur setiap tanahnya. Karena mereka yang tahu. Sesudah itu diusulkan ke pemerintah, pemerintah buat perda. Untuk jadi, pemerintah akan memfasilitasi badan pertanahan untuk mengukur tanah hak ulayat. Ini penting. Tapi jangan sampai lembaga adat hanya berkelahi. Ini tidak boleh. Kita jangan pikir yang lain, kita pikir bagaimana kita menyelamatkan masyarakat kita. Ini yang paling penting. Inti konsep daripada visi misi ini pertama ada pada birokrasi. Kalau birokrasi yang baik, pasti pelayanan masyarakat juga baik. Itu dasarnya. Sehingga kita harap kita punya pegawai negeri yang luar biasa, ASN yang cerdas, dan masyarakat nanti ke depan dia cerdas. Kita mulai. Masyarakat harus sehat. Ya, kalau dia sehat baru dia bisa sekolah. Begitu ya. Kalau dia bisa sekolah baru dia bisa menciptakan kedamaian karena dia punya pendidikan. Kalau dia tidak punya pendidikan yang baik, nanti jadi preman semua. Itu dasar pemikirannya. Supaya semuanya bisa menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Nanti hubungkan juga Pak RPJMD kita dengan Undang-Undang Otsus. Ini penting sekali. Karena di dalam sini semua itu ada undang-undang otsusnya. Bagaimana caranya kita menyusunnya supaya semua ini bisa kita pakai. Sekali lagi Pak, jangan terlalu
muluk-muluk. Tapi basic pemikirannya harus berjalan sesuai. Ada kepentingan masyarakat di dalamnya, kemudian menjadi masyarakat yang sejahtera. Saya pikir begitu ya.